Aku memohon kepada Engkau ya Allah, berkat Nabi Muhammad, keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, wali-wali, malaikat-malaikat, orang-orang soleh, kabulkanlah doa. Itulah maka Salafi benci sama saya. Karena saya bertawasul. Bagi mereka, orang yang bertawasul itu paham? Jangan sampai orang benci ke kita, kita tak tahu kenapa dia benci. Kenapa dia benci? Apa yang kita pikirkan waktu sholat? Macam pertanyaan Facebook. Apa yang sedang kau pikirkan? Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar itu kita sedang mengagungkan Allah. Bukan menfisikkan Allah, mengagungkan. Dialah yang paling besar, dialah yang paling agung, dialah yang paling Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar itu qasad, taharat, ta'yin. Salat apa? Salat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Wajib apa sunat? Wajib. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi imam. Itulah isi takbir. Allahu Akbar. Lalu kemudian iftitah itu dibaca. Kalau dibaca di mulut, bahasa Arabnya qiraah dibaca. Kalau mulut tak membaca, macam orang baca novel, itu namanya mutalaah. Sedangkan sholat itu bukan mutalaah. Sholat itu qiraah. Kata Syekh Ali Jum'ah, nafas berpengaruh terhadap kekhusyukan. Terutama sholat yang tidak berbunyi. Ada sholat zuhur, sholat asar, itu tetap ada nafasnya. Mulut membaca, hati mengingat, pikiran mengagungkan. Iftitah itu saya bagi 4. Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir, subhanallahi wa ta'ala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Baca ayat. Allahu Akbar. Waktu mulut mengatakan Allahu Akbar itu telinga mendengar, membantu kekhusyukan. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bis samawati wa bil ardi wa bil masyita min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhanallahil a'la. Allahu Akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhanallahil a'la. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana sempat antum berpikir macam-macam? Masuknya pikiran macam-macam itu kalau mulut tidak membaca, nafas tidak diatur, mulut diam, bacaan tak paham, nafas tak jelas, akhirnya masuk macam-macam. Kalau antum kunci, mana bisa dia masuk? Coba anti sholat sunat isyraq.
praktek sholat sunat isya. Dikunci dia. Itu masuk, itu dikunci. Mulut mengucapkan, nafas diatur, mulut bercakap, hati, pikiran. Connect antara tiga. 1, 2, 3. Tak masuk lain. Tapi kalau udah itulah yang ditanamkan waktu sedang suluk. Orangnya, saya ditanya orang suluk, kenapa dalam suluk itu tak ada sholat sunat? Ini sholat sunat. Suluk bukan sholat sunat. Suluk menanamkan zikir Allah, 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 Allah. Satu hari paling sedikit 5.000. Mencantolkannya ke dalam tangkai jantung. Dia khusyuk sholat. Orang yang tak paham, dia tak tahu. Bid'ah ini, kul bid'atin dhalalah. Itu pelatihan, bodoh. Nah, ini pelatihan kok. Pelatihan. Kalau anti dengan suluk, buang kata suluk. Apa namanya? Pelatihan. Pelatihan mencantolkan Allah ke tangkai jantung. Kan dibilang Nabi, ala fil jasadi mudghah, ila salahat salahat jasad, wa idza fasadat fasadat jasad. Bagaimana menerapkan makna ihsan dalam sholat? Ini kelas. Kelas ini dipasang CCTV. Kelas itu tak ada CCTV. Guru sama-sama pergi. Terus guru bilang, anak-anak sekalian, itu kelas kalian itu ada CCTV-nya. Rapi, diam. Itulah ihsan. Merasa diawasi. Padahal CCTV-nya ada, kabelnya belum dipasang. Itulah ihsan. Merasa anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia melihat. Karena sering saat seakan-akan Allah melihat kita, yang terbayang selain Allah itu seakan-akan di atas kita. Fardil waridat, menolak semua yang datang. Semua yang datang itu diusir. Dari mulai awal itu semua yang datang diusir. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cemana dia mau masuk ke dalam Allahu Akbar? Allahu Akbar antum itu sedang antum kunci. Saya sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah isi Allahu Akbar. Pikiran antum mengagungkan Allah. Allahu Akbar itu sedang diisi dengan niat. Muqtarinun bil fi'li. Niat yang sejalan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Tak bisa pikiran itu bercabang 3, tak bisa. Sulit menjelaskan karena barang ini tak nampak. Tapi kalau antum amalkan, antum laksanakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillah katsir. Wa subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. Tak bisa yang lain itu masuk. Kita kunci, cuma dia mau masuk. Macam mana antum membaca iftitah dengan yang saya kasih tahu nih? Membaca iftitah di mulut, memahami maknanya, mengatur nafas. Masuk juga lagi cerita ban bocor, kos-kosan belum dibayar, makalah dengan Pak Anu belum siap, ini pula wifi lagi macet. Bisa masuk? Tak masuk dia, kan udah dikunci. Tapi kalau antum buka kuncinya, masuk itu. Paham kan? Ana memiliki hutang sholat 5 waktu.
tertinggal tersebut wajib diqadha, Ustaz. Wajib diqadha. Ada 4 mazhab yang mengatakan tak wajib qadha. Semua. Hanafi wajib, Maliki wajib, Syafi'i wajib, Hambali. Tunjukkan saya dalil-dalilnya Pak Ustaz. Tulis. Handphone saya tinggal di mobil. Tulis di Google. Qadha salat Ustaz Sarwat. Qadha salat Ustaz Sarwat. Rumah fikih. Ustaz Sarwat dulu datang ke Pekanbaru. Saya bawa sarapan pagi. Ustaz Sarwat. Alumni Lipia. Dia punya rumah fikih di Jakarta. Qadha salat Ustaz Sarwat. Sarwat T. Payahlah Pak Ustaz, qadha. Ada, share di grup. Payahlah Pak Ustaz, habis sholat zuhur nanti, habis sholat zuhur, qadha 1. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Payah Pak Ustaz mengqadha itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Wabighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afini. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pas 1 menit. Mana orang yang bilang payah qadha? 1 menit. Scroll 1 jam. 1 menit 1 rakaat. Berarti kalau di qadhanya zuhur 4 menit. Itu dibaca tuh. Maka saya kalau saya praktekkan langsung. Tak mau juga mudah, udah kita hitung sama-sama. 1 menit 1 rakaat. Bagaimana cara paling efektif untuk menghafal Al-Quran? Saya tak hafal Al-Quran. Tanyalah sama Ustaz Adi Hidayat. Pertama, dihafal sebelum. Kapan kepala kita paling fresh? Lain kepala, lain isinya. Kapan kepala kita paling fresh? Saya waktu kuliah dulu paling fresh sebelum subuh. Karena waktu itu kosong, belum berisi, masih segar. Nah, disitulah diisikan hafalan. Isikan. Apakah 1 halaman atau 1 lembar? 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Antum tes besok. Sebelum subuh bangun jam 3. Coba semana kemampuan. Apakah sehalaman atau 1 lembar? Tes dulu 1 halaman. Setelah dibaca, dibawa ke dalam sholat. Kemudian subuh. Kemudian subuh kuliah dengan kulhu. Ya. Nanti kan sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq. Ulang lagi. Bukan 1,5. Di dalam sholat, di luar sholat. Habis itu tulis. Ujian di Al-Azhar, hafalan itu ditulis. Karena banyak orang waktu mengucapkan lancar, pas menulis tidak. Kenapa? Karena waktu mengucapkan cepat, waktu menulis
Lambat. Didengarkan ke orang. Tasmi'. Coba kau dengarkan. Dihafal, diulang. Konsisten. Istiqomah. Itu diantara cara yang kami pakai dulu. Karena waktu belajar di Azhar, wajib menghafal bagi yang non-Arab 2 juz setahun. 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Itulah cara yang dipakai. Diulang dalam sholat, diulang di luar sholat, didengarkan ke kawan, ditulis. Teman saya bekerja di salah satu bank konvensional. Dia sering antar makanan ketika gajian. Apa hukumnya jika saya makan makanan itu? Tanya dia, ini dari gaji kau atau dari ayah kau mengirim dari kampung? Oh, tak sanggup bertanya Pak Ustadz. Ambil makanannya, kasih ke orang lain. Saya ceramah di bank konvensional. Dikasih orang itu ke kotak. Dia bilang, enggak, ambillah Pak Ustadz. Enggak, bawalah Pak Ustadz. Dia bawa. Sampai lampu merah kasih kan. Tak saya makan. Duitnya Pak Ustadz, saya ambil duitnya. Tapi tak saya belikan makan. Dia bagikan ke fakir miskin kan ya. Ada satu tas khusus, isinya duit haram. Seumur tak pernah saya ambil duit konvensional. Balikkan tadi. Atib mata amat, jaga makanan. Takun mustajabad da'wah. Atuk saya meninggal. Atuk dari pihak ayah. Atuk saya meninggal. Otomatis hartanya dibagikan kepada nenek saya, makcik-makcik saya dari pihak ayah kan. Atuk saya meninggal. Yang pihak situ. Pihak emak nih, atuk saya masih hidup. Kata atuk saya yang dari pihak emak. Cucuku ini, maksudnya cucu ini saya, kalau mau pergi ke sini, ke rumah nenek saya masih hidup. Cucuku ini, maksudnya cucuku ini Abdul Somad. Kalau mau pergi ke sini, kau bawa nasi pakai rantang. Pesan atuk saya ke emak saya. Cucuku ini Abdul Somad ini kalau kau bawa ke sini, kau bawa nasi pakai rantang. Jangan dia makan nasi nenek. Terkejut emak saya, kenapa ya? Karena orang ini belum berbagi harta warisan. Cucu atuk saya 40. Karena anaknya 10. Emak saya nomor 10. Kata dia, cucuku yang ini, maksudnya saya, wajib sekolah agama. Maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah saya, makan saya diaturnya. Jangan kasih dia makan haram. Nanti hatinya gelap. Ini bukan ustaz jadi-jadian. Memang dari kecil dari sini. Jadi kata mak saya, aku asal membawa kau ke tempat nenek kau, aku bawa nasi dalam rantang. Karena kata ayah, kau tak boleh kasih makan sebelum mereka berbagi. Pentingnya menjaga makanan. Jaga makanan. Tolong jelaskan Ustaz tentang tawassul. Tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah, wa bataghu ilaihil wasilah. Bertawassullah. Kita Allah, antara kita dengan Allah ada wasilah. Wasilahnya apa? Amal soleh.
Terjebak orang dalam gua. Berdoa dia, ya Allah, berkat sedekahku, bukakanlah pintu gua. Buka. Itu namanya bertawasul dengan sedekah. Ya Allah, berkat aku berbakti kepada emak ayahku, bukakan pintu gua ini. Terbuka. Bertawasul. Yang ketiga ini, ya Allah, aku jatuh cinta dengan sepupu. Kami sudah berdua, hampir kami berzina, tak jadi. Aku bertawasul kepadamu dengan itu. Bukan. Itu dalil bisa bertawasul dengan sedekah, dengan bakti kepada orang tua, dan dengan tak jadi berzina. Hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau ada orang bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kami bertawasul kepada engkau berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, berkat Syekh Ahmad Rifai, berkat Syekh Abdul Wahab Rokan. Bertawasul dengan amal orang soleh. Begitu, itu Ustaz Somad mengada-ngada. Ada kitabnya. Nama kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Tulis di Google. Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bertawasul. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau undang Ustaz. Tak bisa, jadwal saya penuh. Tolonglah Pak Ustaz, penuh tak bisa. Habis itu teleponnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya dapat nomor Ustaz dari tetangga Ustaz. Namanya si Anu. Oh iya bisa. Apa namanya itu? Bertawasul. Waktu pertama itu dia tak bertawasul, tak saya kasih. Tak kenal saya itu siapa. Ini dari tetangga Ustaz. Nomor Ustaz. Dari mana kau dapat nomorku? Dari tetangga Pak Ustaz. Ayah insya Allah saya datang. Paham? Kenapa Ustaz kasih dia? Karena dia nyebut tetangga. Kenapa banyak tetangga Ustaz? Kenapa waktu disebutnya tetangga itu Ustaz kasih? Segan saya kalau tak saya kasih. Tetangga saya itu Kristen. Dia dapat jadwal gara-gara tetangga saya yang Kristen. Kan malu saya maksudnya. Gimana Ustaz Somad dapat jadwal itu? Tanya saya jawab. Udah bang, udah aku kasih ya. Saya ngasih contoh tawasul. Maka orang bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Orang-orang Yahudi melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini musyrik, kafir. Waktu perang mereka bertawasul kepada Allah. Ya Allah, berkat Nabi akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Bakanu min qablu, sebelum Nabi lahir, yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, mereka bertawasul. Setelah Nabi Muhammad lahir, berhenti mereka bertawasul. Disangka mereka Nabi akhir zaman itu lahir dari buah Ishak. Ternyata yang lahir itu dari buah Ismail. Tak mau dia. Lain server. Alhamdulillah orang Riau tidak mensyaratkan Nabi itu mesti Melayu. Yahudi Nabi yang dia terima hanya Yahudi saja. Kita tak pernah masalahkan Nabi itu orang Arab. Kita terima dia. Bayangkan kalau orang Batak, Nabinya mesti Batak. Berarti Muhammad Nasution, Muhammad Sregar. Kita terima dia. Karena dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau sebelum lahirnya saja boleh bertawasul, apalagi sesudah akhirnya. Tidak boleh lagi bertawasul dengan Nabi, karena Nabi sudah meninggal.
Nabi punya kehidupan yang khusus. Kalau tidak punya kehidupan khusus, untuk apa kita mengucapkan salam di depan makam Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Abdullah bin Umar, kalau dia pulang dari musafir, dia tak pulang ke rumah. Abdullah bin Umar kalau pulang, langsung ke depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi punya kehidupan khusus. Bagi orang yang tak mau bertawasul, jangan bertawasul ke Nabi. Nabi udah mati. Jadi kau pikir Nabi itu kucing? Paham? Itulah makna tawasul. Saya sampai sekarang berdoa untuk tawasul. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad SAW wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is sholihin. 10 tawasul. Yang pertama saya berdoa. Aku mohon kepada Engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad, keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, wali-wali, malaikat-malaikat, orang-orang soleh, kabulkanlah doa. Itulah maka Salafi benci sama saya. Karena saya bertawasul. Bagi mereka, orang yang bertawasul itu paham? Jangan sampai orang benci ke kita, kita tak tahu kenapa dia benci. Kenapa dia benci? 3. Yang pertama, karena saya bertawasul. Bagi mereka, orang yang bertawasul musyrik. Yang kedua, karena saya melakukan perbuatan yang menurut mereka bid'ah. Kullu bid'atin. Yang ketiga, karena saya mentakwil ayat mutasyabihat. Bagi mereka, orang yang mentakwil berarti jelas. Jangan sampai orang benci kita tak tahu kenapa dia benci. Kalau kita dibenci orang, kita tanya, kenapa kau benci sama aku? Supaya kita jangan salah. Kenapa Ustaz Al-Mam itu terlalu keras? Kalau kita disyirikkan orang, dibid'ahkan orang, dikafirkan orang, kita bela tak diri kita? Kita bela. Waktu kita membela diri kita, suara kita keras tidak? Keras. Jadi banyak orang tak paham. Sudah tak paham, tak pula mau bertanya. Masa membela diri kita? Aku ini tak kafir. Sedang belum sarapan aja begini kerasnya. Apa lagi kalau udah sarapan? Ambil karomah dari orang soleh. Kalau dari wali namanya karomah. Kalau orang biasa namanya ma'unah. Kalau orang pelaku dosa namanya istidraj. Kalau nabi namanya mukjizat. Kalau wali namanya karomah. Kalau orang biasa namanya ma'unah. Kalau orang jahat namanya istidraj. Apa hukum minta doa kepada orang soleh? Minta doa kepada orang soleh sunnah. Dalilnya mana? Kata Nabi, nanti kalau dia datang ke sini, minta doa sama dia. Loh, heran sahabat. Masa kami minta doa sama dia? Doa dia makbul, kata Nabi. Orang itu namanya Uwais Itulah dalil doa boleh. Sekarang datanglah Syekh Usamah Al-Azhari. Lalu saya minta doa sama dia. Syekh, doakan saya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Sudah. Dari mana Ustaz tahu dia soleh? Jelas dia profesor doktor, hafal hadis, ulama besar, Azhari. Iya, tapi batinnya, siapa tahu batin? Batin solapan. Namun aku bizawahir. Kita menengok zahir. Allah ya tawalla sarair, yang tahu batin itu kan
Allah Ta'ala. Kita tengok dia soleh, baik, kita minta doa. Datang Buya Yahya, saya bawakan anak saya, doakan dia Buya. Jumpa Habib Syekh, kebetulan keponakan saya bukakan kepalanya, doakan dia Habib Syekh. Datang Syekh Mustafa Abdul Nabi, saya bawakan anak saya, minta doa. Datang dukun, udah jelas dukun, bodoh minta doa sama dukun. Dukun aja lapor polisi. Waktu sama pesulap merah, kalau memang bisa orang tuh menyantet, kenapa tak disantetnya aja? Lapor polisi juga. Polisi pun heran, kata polisi, aku aja ke dukun. Bagaimana sholat orang yang melaksanakan sholat asar di ujung waktu ketika membaca Fatihah pada rakaat pertama azan maghrib berkumandang? Pendapat yang pertama, man adraka raka'atan. Pendapat yang paling kuat, mesti dapat rukuk. Pendapat yang kedua, asal dapat takbiratul ihram. Karena pertanyaannya fikih, saya jawab pakai fikih. Tapi dalam Islam ini ada 3. Pertama fikih, pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak. Secara fikih, antum mau pakai pendapat pertama atau pendapat kedua? Dua-duanya dapat. Jelas? Secara akidah, ini orang ini akidahnya bermasalah. Kenapa? Karena kalau dosennya yang nyuruh dia datang, kalian datang jam 7.30. Kalau tidak, kukunci pintu. Ke dosennya takut. Ke Allah begitu sepelenya. Akidahnya bermasalah. Ketiga, akhlak. Kemertuanya lebih beradab dia daripada kepada Allah SWT. Maka ngaji mesti 3. Kalian pengurus masjid, jadi imam di masjid, paling tidak dalam sepekan mesti ada 3 malam ngaji. Akidah, fikih, akhlak. Jangan ngaji tak pakai buku. Akidah, baca Akidah Sifat 50 Kiai Idrus Romli. Sharekan gambarnya di grup. Tulis Akidah 50 Kiai Idrus Romli. Fikihnya, fikih alumni Azhar tahun 1935. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Screenshotkan gambar sampul bukunya, share. Akhlaknya tasawuf modern Buya Hamka. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Bapak Ibu jamaah, kita biasa baca Yasin, ini dari maghrib ke isya, tafsir surat Yasin. Hatam nanti tafsir surat Yasin, pindah ke tafsir juz am. Jangan larang masyarakat baca Yasin. Ceramah masjid, jangan lagi baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Habis itu orang tak baca Quran sama sekali. Robah. Balik ente ke kampung, buat akidah, fikih, akhlak, tafsir surat Yasin. Merubah itu dari dalam. Jangan nanti diundang maulid Nabi Isra Mi'raj dibid'ahkan orang, habis itu orang tak baca Quran sama sekali. Dari sini habis jalan aspal masuk arah kelipat kain. Belok kiri masuk jalan semen. Habis jalan semen mobil tak bisa masuk, masuk jalan karet. Sampai saya ke dalam. Sampai di dalam tuh Ustadz Somad, kami dulu ada tradisi baca Yasin di sini tiap malam Jumat. Terus Pak, datang Ustadz penceramah kemari. Kata dia baca Yasin itu bid'ah. Terus udah 2 tahun kami tak buka Quran.
Berubah cara pandang saya setelah saya masuk. Coba kalau Ustaz tuh bilang, baca Yasinnya dirubah ya Pak. Tahsin Yasin. Tafsir Yasin. Kan orang tetap ngaji. Ini karena benci, dibid'ahkan orang baca Yasin. 2 tahun lah Pak, tidak baca. Pas acara malam tuh, acara Ba'da Isya. Acaranya pengajian Ba'da Isya. Ba'da Maghrib tuh baca kulhu. Siapkan perapian, mesti hidupkan menyan. Beginilah tradisi kami di kampung nih Pak Ustaz. Kalau kami baca doa, kami hidupkan menyan. Apa hukum kami menghidupkan menyan nih Pak Ustaz? Menyan itu batang kayu yang ditakik. Keluar getahnya. Itulah dia namanya menyan. Waktu kita maulid sama Habib Muhammad, apa yang dibakar? Gaharu. Kayu besar, dibuang kulit luar nih, di dalamnya itu ada hitam. Itulah dulu yang dipasang sama Habib Muhammad. 1 on harga, 1 gram harganya 5 rial. 5 rial kali 4.000, 20.000. 1 gram. 1 on 100 gram. 20.000 kali 100. Hah? 2 juta. Berarti 1 gramnya 2 juta. Kemarin saya tanya di Makkah. Saya tanya, kamu gram? Berapa 1 gram? Kata dia 5 rial. Berarti 1 on 2 juta. Sekilo berarti 20 juta. Saya tanya, Minen dari mana nih? Min Indonesia. Orang Indonesia tak tahu membakar gaharu. Saya tanya, kalau membakar gaharu boleh, membakar menyan? Kenapa tidak dibakar menyan? Kenapa tak dibakar gaharu di kampung? Karena batang gaharu kita sudah berganti sawit. Biji mata saya ini masih menengok, waktu itu saya SD, masih menengok waktu itu di SD di Kabupaten Pelalawan, orang di kampung ramai-ramai membawa batang kayu dari dalam hutan, habis itu dipotong, tinggal yang hitamnya di dalam, itu yang dibakar. Anak-anak sekarang tak menengok lagi, karena hutannya sudah berganti dengan bakarlah batang sawit. Jadi tradisi itu sebagai harum-haruman. Karena tak ada gaharu. Kalau zaman dulu tak ada gaharu, cendana puja. Sekarang tak ada gaharu, kemenyan puja. Menyan. Di rumah saya menyan berbongkol-bongkol. Saya makan. Itu mengharum, bukan manggil antum. Kita manggil jelang. Di Mesir, pagi-pagi di Mesir, dibakar tuh menyantum. Tukang bakar tuh dikasih orang 1 pot. Itu kan mengharumkan pasar. Bukan manggil antum. Pada waktu itu saya bermimpi kecelakaan. Saat benturan terjadi, saya berpikir saya sudah meninggal. Setelah itu saya ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, madibuka. Dan saya tidak melihat siapa yang bertanya, hanya terdengar. Waktu itu saya hanya menjawab Allah, Allah dari semua pertanyaan. Karena waktu itu saya merasa tidak sadar. Yang saya ingat hanya Allah. Sebelum saya tidur, saya membiasakan baca surat Al-Ikhlas, baca doa mau tidur, dilanjutkan zikir. Setelah saya tahu itu hanya mimpi, saya istighfar dan langsung mengambil wudhu, lanjut sholat. Bagaimana menurut Ustaz mimpi saya itu? Juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpi adalah satu bagian dari bagian kenabian. Jadi kalau diibaratkan kenabian macam ini, mimpi itu satu bagian dari bagian kenabian. Nabi Ibrahim tahu bahwa anaknya itu mau disembelih melalui apa? Mimpi.
Inni ara fil manami anni azbahuka. Ibu Nabi Musa tahu bahwa anaknya itu melalui mimpi. Nah, jadi mimpi adalah satu bagian. Mimpi terbagi tiga. Kalau datang dari malaikat namanya ilham. Kalau datang dari setan waswasah. Lil insani lammatani. Manusia itu punya dua bisikan. Bisikan yang datang dari malaikat ilham. Yang dari datang setan waswasah. Mimpi juga begitu. Kalau mimpi tak baik, ditiupkan ke sebelah kiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiup sedikit sebelah kiri. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita renungkan, apa yang selalu kita ucapkan, itu yang akan datang nanti di bawah alam sadar, termasuklah mimpi. Mudah-mudahan Habib Mahdi koma, habis itu dia bangun, dia mandi, dia bersih semua, habis itu dia duduk di atas tempat tidurnya, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, habis itu koma lagi sampai meninggal. Lama saya merenung, kok bisa dia? Baru saya ingat, oh, orang waktu maulid, antum ingat apa yang diucapkan Habib Muhammad? Afdalu ma yaqulu, yang paling afdal aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Habib Mahdi sehari kadang mengucapkan itu depan orang ramai bisa 5 kali. Maulid pagi, maulid siang, maulid sore, maulid malam, maulid pagi. Itu yang sering diucapkannya, itulah diucapkannya waktu mau meninggal. Jadi apa yang sering kita ucapkan? Mudah-mudahan kita selalu buat baik, cakap baik, mati kita pun baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin min al-ahwali al-muqtahami. Ya qadiyal hajat ya rafi'an darajat ya arhamar rahimin. La tada'lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.